Sip. Nah, This call is now being recorded. Oh, nama kelasnya S1.05 MKP3 ya. mana sih? Kelasnya. Tapi F sih, emang sebenarnya F, cuman dirubah MKP3 sih, Ki. Oh ya, oke. Oke, lanjut aja. Ya, Full screen, Mok. Full screen. Miss. Udah. Oke. Gue tampilannya presentasi. Ya, Miss full screen box ya. Burung. Oh, sit. F5 wes lah. Miss kan? Burung, Mas. Burung. Sih anehnya. Sit. Wait. Lu malah metu. Sit, wait. Aduh. Oke, bro. Urung. Share screen, share screen, Mas. Wait. Jendela. Bro. Oke. Yes. Oke, aman. Yo, Oke, Mas. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua, terkhusus untuk Pak Radit. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mendemokan hasil dari tugas besar kami, yaitu dengan judul klasifikasi jenis buah menggunakan linear discriminant analysis. Pertama-tama perkenalkan dari anggota kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Novel Amar dengan NIM 17101109. Selanjutnya ada, silakan Mas. Ada Mas, lanjut. 17101207. Ya, kemudian saya Mukti Ramadan, NIM 17101210. Oke. Next. Oke, di sini yang pertama akan kami jelaskan itu prinsip dasar dari analisis diskriminan, yaitu analisis diskriminan adalah bagian dari analisis statistik keubah ganda atau multivariate statistical analysis yang bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompok dengan cara membentuk fungsi diskriminan. Analisis diskriminan merupakan salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana dia sudah dibedakan mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Oke, next Mas. Selanjutnya tujuannya dari analisis diskriminan. Yang pertama, mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara kelompok pada variabel dependen atau dependensi, bisa juga dikatakan untuk melihat perbedaan antara anggota grup 1 dengan grup 2 atau grup yang lain. Jika ada perbedaan, untuk mengetahui variabel bebas mana yang membuat perbedaan tersebut, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Terus yang terakhir tujuannya itu melakukan klasifikasi terhadap objek dalam terminologi SPSS disebut baris, dan untuk mengetahui apakah suatu objek termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau lainnya. Selanjutnya, di sini ada metode thresholding yang kami gunakan. Pengertiannya merupakan salah satu metode segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background dalam suatu citra atau gambar ya, berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya dari gelap atau terangnya. Region citra yang cenderung gelap akan dibuat semakin gelap atau hitam sempurna dengan nilai intensitasnya itu sampai sebesar 0, sedangkan region citra yang cenderung terang akan dibuat semakin terang atau putih sempurna dengan nilai intensitas yang mencapai lebih dari 1. Terus di sini ada poin lanjutan lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, keluaran dari proses segmentasi dengan metode thresholding adalah berupa citra, yaitu citra biner dengan nilai intensitas piksel sebesar 0 atau 1. Selanjutnya, setelah citra sudah tersegmentasi atau sudah berhasil dipisahkan objeknya dengan background, maka citra biner yang diperoleh dapat dijadikan sebagai masking untuk melakukan proses cropping sehingga diperolehlah tampilan citra atau gambar asli tanpa background atau juga dengan background yang dapat diubah-ubah. Oke. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah citra RGB. Citra RGB adalah red, green, blue, merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya tersusun oleh 3 kanal, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Citra grayscale adalah citra yang bernilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan. Sedangkan citra biner adalah citra yang hanya memiliki 2 nilai intensitas, yaitu 0 atau di sini dengan warna hitam dan 1 dengan warna putih. Untuk citra biner, penghitungannya terhadap atribut-atribut yang melekat pada suatu objek dalam citra digital secara sederhana dapat dilakukan dengan cara mengkonversi citra asli atau RGB atau grayscale menjadi citra biner. Terlebih dahulu, setelah diproses citra biner, maka selanjutnya atribut-atribut misal luas dan keliling dapat dihitung. Namun terkadang citra biner tersebut perlu diolah lebih lanjut agar citra biner benar-benar cepat atau tepat merepresentasikan objek yang disebut. Baik, selanjutnya yaitu citra ASV. ASV mengidentifikasikan warna dalam tren mitologi hue, saturation, dan value. Keuntungan ASV adalah terdapat warna-warna yang sama dengan yang ditangkap oleh indera manusia. Sedangkan warna yang dibentuk model lain seperti RGB merupakan hasil campuran dari warna-warna primer. Hue menyatakan warna sebenarnya seperti merah, violet, dan kuning, dan digunakan menentukan kemerahan, redness, kehijauan, greenness, dan sebagainya. Kemudian saturation kadang disebut chroma, adalah kemurnian atau kekuatan warna. Kemudian value, kecerahan dari warna, nilainya berkisar antara 0 sampai 100%. Apabila nilainya 0, maka warna akan menjadi hitam. Semakin besar nilai, maka semakin cerah dan muncul variasi-variasi baru dari warna tersebut. Ya, berikut ini adalah contoh tampilan GUI dari program kami. Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya pada saat pembahasan program dan GUI-nya. Baik, selesai. Kemudian kita lanjut ke pengujian ya dari program yang telah kita buat di MATLAB. Nah, kira-kira sudah terlihat belum ya rekan-rekan? Sudah, aman Mas. Sudah Baik. lanjut. Baik, yang pertama ini adalah program dari GUI ya, berfungsi untuk memanggil atau menampilkan program yang kita buat. Kemudian yang kedua ini adalah database dari data latih dan data uji untuk melakukan proses pengerjaan klasifikasi buah ini. Oke, langsung saja kita menuju GUI-nya. Nah, ini adalah tampilan dari GUI yang ada di program tadi. Langsung saja yang pertama, kita buka citra. Kemudian kita pilih data uji yang akan dilakukan untuk pengujian. Yang pertama kita menggunakan apel ya. Kita pilih satu ini, apel. Nah, muncul ini adalah citra RGB, adalah citra asli ya, atau gambar asli. Kemudian kita lakukan LAB, di mana terdapat citra LAB yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses segmentasi. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan thresholding, ya, yaitu memisahkan ya, atau mensegmentasikan antara foreground dan background yang kita peroleh yaitu citra biner. Kemudian HSV, kita memperoleh citra HSV dengan kita memperoleh ciri dan nilai yaitu hue yaitu 0,3970, kemudian saturation 0,3922. Nah, di sini value tidak kita masukkan karena value di citra ASV itu bernilai 0. Kemudian kita klasifikasi. Nah, hasilnya di sini adalah apel. Sesuai dengan gambar ya yang kita masukkan. Gambar di sini adalah apel. Berarti program ini berjalan dengan lancar. Kemudian percobaan yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Chandra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik untuk mengklasifikasikan citra ini. Pertama,
langsung kita ke buka citra. Nah, di situ kita akan memilih di gambar di data uji. Kita akan menguji gambar jeruk karena yang apel tadi udah dijelaskan sama Mas Mukti. Nah, di sini tampil citra RGB-nya seperti gambar yang sudah dipilih itu gambarnya jeruk. Lalu kita klik untuk citra LAB-nya. Nah, di sini akan muncul gambar seperti itu untuk mempermudah, fungsinya untuk mempermudah proses segmentasi. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah ke thresholding. Nah, di metode thresholding ini akan menghasilkan citra biner yang fungsinya adalah memisahkan itu background dengan foreground. Nah, gambarnya seperti di atas, hitam sama putih. Nah, lanjut ke metode HSV. Nah, fungsi dari metode HSV ini adalah untuk mendapatkan ciri dan nilai. Nah, pada gambar jeruk ini ciri yang didapat adalah hue-nya sebesar 0,0414 dan saturation-nya 0,3898. Nah, untuk selanjutnya kita klasifikasikan. Lalu muncul tepat itu gambar jeruk. Seperti itu proses pada program yang kami buat. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kemudian silakan Mas Amar untuk menutup. Oke, terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari Mas Mukti dan Mas Chandra juga. Dan ini juga sebagai penutup dari kelompok kami, dari hasil tugas besar kami dari mata kuliah Fisik Komputer. Cukup sekian, terima kasih. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.